Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu pada tema 1 dengan tema organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Muatan belajarnya seperti yang saya katakan tadi, bahasa Indonesia. Nah, KD yang dipelajari adalah menentukan pokok pikiran dalam teks dan lisan serta tulis. Indikatornya, siswa mengetahui arti paragraf. Siswa mengetahui macam-macam paragraf. Siswa mengetahui fungsi ide pokok, serta siswa mampu menentukan ide pokok pada tiap-tiap paragraf. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Silakan disimak baik-baik ya. Yang pertama, sebelum mengarah ke ide pokok, kita cari tahu pengertian dari paragraf. Apa sih paragraf itu? Ya, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang berisikan tentang suatu informasi. Informasi itu macam-macam ya. Ada cerita, ada pelajaran materi-materi, itu juga bisa disebut dengan paragraf. Nah, sekarang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam bentuk kalimat utama. Nah, apa sih kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Biasanya di sini itu ditandai dengan kalimat yang penting. Seperti itu ya. Selanjutnya, macam-macam paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Yang kedua adalah paragraf induktif. Nah, apa sih paragraf deduktif dan paragraf induktif itu? Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf deduktif adalah bagian awal menjelaskan secara umum, dan selanjutnya merinci apa yang telah dijelaskan di awal tadi. Contohnya, perhatikan paragraf singkat berikut. Burung merpati merupakan burung herbivora. Pakan burung merpati yang baik adalah biji-bijian seperti jagung, kacang hijau, dan beras merah. Dalam memberi pakan, lebih baik 2 kali sehari, yaitu pada jam 8 pagi dan jam 4 sore. Selain itu, saat memberi pakan diusahakan masih ada matahari, karena burung merpati biasa makan pada saat terang. Nah, perhatikan di sini, ide pokoknya berada di awal paragraf atau awal ini. Burung merpati merupakan burung herbivora. Nah, apa di sini adalah merupakan ide pokoknya. Nah, burung herbivora ini selanjutnya akan dijelaskan di sini. Nah, makan biji-bijian, kacang hijau, beras merah, seperti itu. Nah, jadi ide pokoknya ada di awal paragraf. Selanjutnya adalah paragraf induktif. Nah, apa sih paragraf induktif itu? Ya, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Ciri-ciri paragraf induktif biasanya terdapat kata jadi, sehingga, dan kata-kata lain yang menunjukkan kesimpulan suatu paragraf. Perhatikan contoh berikut. Banyak orang yang memburu harimau Sumatera karena mengincar kulit harimau untuk dijual kepada pengrajin kulit. Apalagi saat ini habitat hewan tersebut semakin lama semakin berkurang karena penebangan hutan dan pertambangan titik akibatnya kini harimau Sumatera semakin langka. Nah,
Ide pokoknya adalah harimau Sumatera semakin langka. Bagaimana cara menentukannya? Nah, perhatikan di sini. Di sini ada kata akibatnya. Ini merupakan suatu kesimpulan. Jadi, ide pokoknya adalah ini di akhir paragraf. Selanjutnya, cara menentukan ide pokok. Caranya sangat gampang ya. Yang pertama, membaca kalimat demi kalimat di dalam paragraf, membaca pelan-pelan serta dipahami dulu. Kemudian menentukan kalimat utama. Kalau kalimat utamanya sudah ketemu, biasanya itu bisa menjadi dari ide pokoknya. Nah, gampang sekali kan? Selanjutnya adalah fungsi ide pokok. Apa sih fungsi ide pokok itu? Ada yang tahu? Ya, fungsi ide pokok adalah sebagai dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Nah, anak-anak sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Tetap semangat belajar. Anak akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.